I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Duriatul Mila Official. Kali ini kita akan membahas tentang problematika pendidikan agama Islam di madrasah. Yuk simak videonya. Ada 5 poin pembahasan yang akan kita bahas pada materi kali ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian madrasah. Dan yang kedua, kita akan membahas tentang kedudukan madrasah dalam Undang-Undang Sidiknas. Yang ketiga, kita akan membahas tentang problematika madrasah. Yang keempat, tantangan dan urgensi madrasah. Dan yang terakhir adalah langkah strategis. Seperti apa pembahasannya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian madrasah. Sebenarnya apa sih pengertian madrasah itu? Madrasah berasal dari bahasa Arab yang artinya darosah, yang memiliki makna tempat belajar para pelajar dan dapat juga diartikan sebagai jalan. Maka dari itu, madrasah merupakan tempat pendidikan yang bernuansa Islam. Jadi, problematika pendidikan Islam di madrasah merupakan suatu persoalan atau masalah yang menyangkut tentang pendidikan Islam yang berada di ruang lingkup madrasah. Sementara, kedudukan madrasah dalam Undang-Undang Sidiknas itu seperti apa sih? Dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memposisikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya itu sama, yaitu sebagai bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 17 ayat 2 menyebutkan pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI atau bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama atau SMP dan madrasah sanawiyah atau MDS atau bentuk lain yang sederajat. Selanjutnya kita akan membahas tentang problematika internal madrasah. Sebenarnya apa sih yang menjadi masalah internal dalam madrasah? Yang pertama yaitu identitas madrasah. Mengapa identitas madrasah menjadi problematikanya? Karena apa? Madrasah harus mempunyai bukti atau akreditasi sebagai pengakuan kepada masyarakat sehingga madrasah bisa dipandang atau bisa diakui oleh masyarakat sekitar. Yang kedua, sumber daya manusianya. Sumber daya manusia atau SDM-nya merupakan sesuatu problematika internal madrasah. Karena apa? Jika sumber daya manusianya sudah mencukupi, sudah memenuhi, maka madrasah bisa diakui juga oleh masyarakat atau orang-orang sekitarnya. Yang ketiga adalah pengelolaan madrasah. Mengapa pengelolaan madrasah itu sangat penting? Karena jika pengelolaan madrasahnya dikelola dengan baik dan benar, maka tidak akan diragukan lagi madrasah itu akan melahirkan atau menjadikan anak-anak atau peserta didik yang berkualitas. Selanjutnya kita akan membahas tentang tantangan dan urgensi madrasah di era globalisasi. Yang pertama adalah budaya, etika, dan moral akibat teknologi informasi dan transformasi. Sehingga budaya, etika, dan moral itu berubah dari masa ke masa. Yang kedua adalah perdagangan bebas berimplikasi pada persaingan alumni dalam dunia kerja. Yang ketiga adalah mutu pendidikan Indonesia yang masih rendah. Yang keempat adalah rendahnya tingkat sosial kapital atau trust. Selanjutnya, langkah strategi apa sih yang harus kita gunakan dalam menghadapi tantangan dan urgensi tersebut? Yang pertama adalah strategi integrasi. Yang kedua adalah strategi kurikulum dan pengembangan pedagogi. Maka kurikulum madrasah harus mampu bersaing dengan kurikulum lainnya. Yang ketiga adalah strategi dalam kapasitas sarana. Sarananya harus mampu bersaing juga. Yang keempat adalah strategi bersaing. Strategi bersaing ini adalah sangat yang penting karena madrasah harus mampu bersaing dengan dunia luar atau dalam kemajuan di era globalisasi. Yang keempat adalah pengembangan partisipasi.
Gimana nih, sudah paham kan tentang problematika pendidikan Islam di madrasah? Semoga bermanfaat ya video kali ini. Dan jangan lupa tonton terus video-video berikutnya. Karena apa? Akan ada pembahasan yang tentunya lebih bermanfaat untuk kalian. See you next time. Dan saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah setia menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.